Guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan to the point aja langsung. Jadi sesuai judulnya, aku bakal kasih kalian tutorial itu gimana caranya untuk daftar working holiday visa dari awal sampai akhir. Dan ini disclaimer kayak ini tahap yang aku laluin. Ini tahap yang aku laluin pada tahun lalu. Dimana aku itu kalau nggak salah ya antara Maret atau April gitu. Tahapan awalnya aku agak lupa ya, sekitaran itulah. Nah, jadi mungkin teman-teman udah kalau yang mengikuti videoku, kalau yang rajin baca ya dan rajin tonton itu, kalian kalau scroll di bawah itu aku ada bikin satu playlist namanya Working Holiday Visa. Jadi di playlist itu tuh aku bikin lengkap lah ya, kayak panduan apa-apa aja tentang Working Holiday Visa. Dan tapi itu kan aku bikinnya itu per per topik ya, jadi kayak satu-satu aku bikinnya, kayak misalnya tentang SDU WHV dulu apa aja, terus medical check up dan segala macam. Tapi tetap ada aja ya yang males balas cari informasi gitu ya. Jadi kayak banyak banget juga yang DM aku, dan kalau yang aku bisa bantu jawab aku pasti bantu jawab. Cuman kebanyakan belakangan ini aku lihat kayak yang ngirim DM tuh kadang kayak lucu gitu ya, nggak masuk akal gitu. Kadang kayak banyak hal tuh yang kalian kayak basic yang kalian bisa cari dulu di internet, di Google, dan kalau stuck ya bisa kalian tanya orang. Tapi kalau kayak topik yang gimana ya, kayak misalnya nih, Kak, aku udah umur 35 tahun, aku mau daftar working holiday visa, gimana ya caranya? Kayak itu udah nggak bisa guys, karena working holiday visa itu ada banyak banget syaratnya. Jadi, aku bikin video itu untuk mulai dari awal ya, jadi kalian bisa lihat kayak kalian tuh cocok nggak untuk working holiday visa, dan sampai selesai nanti ke Australianya itu tahapannya apa aja. Oke, kita mulai aja ya. Oke, nah teman-teman, seperti yang kalian tahu mungkin ya, kalau kalian sudah berniatan awal untuk daftar working holiday visa itu, kalian pasti udah cari tahu lah ya sedikit ya. Itu kalian berarti memang udah ada niatan dan serius lah ya. Jadi kalian harus udah dari awal tuh udah searching lah gimana kayak gitu. Nah, jadi aku khususnya video ini memang khusus untuk para working holiday visa pejuang working holiday visa. Nah, aku bikin video ini untuk membantu kalian supaya kalian lebih mudah, tidak ada petunjuknya, dan gak usah pakai agent, please gak usah pakai agent, karena agent itu kalau kalian cari tahu sendiri berapa itu harganya ya, puluhan juta, dan itu nggak worth it banget. Secara working holiday visa itu tuh gampang banget kalau kalian ngurus sendiri. Jadi kita langsung aja ya ikutin tahapannya, oke? Nah, untuk tahapan working holiday visa nanti aku bikin di pinggir sini ya, apa aja tahapan yang aku laluin, dan itu basicnya tuh ya itu tahapannya. Jadi secara garis besarnya itu kalian tinggal ikutin aja timelinenya kayak gitu guys. Nah, kita mulai dulu dari yang paling awal ya, dari yang pertama, yaitu adalah SDU WHV. Nah, teman-teman, jadi kalau kita negara Indonesia itu ya kerjasama sama pemerintah Australia tentang working holiday visa, itu kita ada syarat namanya SDU WHV, yaitu kayak surat pendukung gitu loh. Itu kayak apa ya bisa namanya, surat pendukung kayak rekomendasi dari Ditjennya Imigrasi Indonesia gitu, yang bisa itu kayak syarat wajib gitu ya, yang pokoknya itu kita harus ada itu dulu tuh baru kita bisa apply working holiday visanya gitu. Sampai sini nangkep ya. Teman-teman kalau tahu ya, sebenarnya tahap yang paling sulit dari working holiday visa itu ya ini, yaitu SDU WHV ini. Dan ini nih kayak pionirnya lah gitu ya. Ini tahapan awal yang paling susah. Jadi kalau kalian menurutku kalau kalian udah lolos dan udah dapat surat ini, bisa dibilang ya itu 90% lah kalian bakal udah lancar lah gitu dan bisa kesini gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya kalau ngeliatin konten-konten para pejuang WHV yang dulu-dulu nih, karena mereka tuh nyebutnya RSPI. Nah, sedangkan sekarang itu bukan RSPI lagi namanya ya, itu udah SDU WHV. Jadi sebenarnya itu sama, cuman beda nama sekarang, dan udah nggak ada wawancara lagi teman-teman. Itu jadi mempermudahnya di situ.
dengan yang dulu RSPI itu tuh lebih ribet karena kita harus datang wawancara gitu ke Jakarta, dan kayak itu bakal membuat tambah susah ya, karena kayak kalian perlu biaya lagi gitu ke Jakarta. Nah sekarang makanya tuh lebih gampang banget jatuhnya, teman-teman. Nah buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya kalau ngeliatin konten-konten para pejuang WHV yang dulu-dulu nih, karena mereka tuh nyebutnya RSPI. Nah sedangkan sekarang itu bukan RSPI lagi namanya ya, itu udah SDU WHV. Jadi sebenarnya itu sama, cuman beda nama sekarang, dan udah nggak ada wawancara lagi teman-teman. Itu jadi mempermudahnya di situ. Dengan yang dulu RSPI itu tuh lebih ribet karena kita harus datang wawancara gitu ke Jakarta, dan kayak itu bakal membuat tambah susah ya, karena kayak kalian perlu biaya lagi gitu ke Jakarta. Nah sekarang makanya tuh lebih gampang banget jatuhnya. Pertama-tama ya, kalian bisa lihat dulu, ini aku bakal capture dari Instagram Ditjen Imigrasi Indonesia. Jadi kalian step awalnya kalian follow dulu nih Instagramnya si Ditjen Imigrasi ini, kalian follow dulu untuk update-update tentang working holiday visa. Nah ini capture kan, jadi kalian bisa lihat ini adalah syarat ya, dokumen pengajuan untuk SDU WHV, surat dukungan untuk WHV Australia. Nah jadi please kalian kalau mau daftar WHV terutama ya, kalian cek dulu per poin, please cek dulu per poin ini yang udah aku capture ini. Kalau kurang jelas kalian langsung aja ke Instagramnya Ditjen Imigrasi, kalian cek sendiri di sana ya, karena ada di sana. Dan ini kalian cek dulu per poin ya. Misalnya nih nomor 1 dia bilang kayak berusia 18 sampai 30 tahun. Itu udah jelas ya teman-teman. Jadi kayak kalau kalian udah umurnya lebih 31 tahun, udah please jangan ngeyel gitu mau daftar ini, karena otomatis kalian pasti bakal ditolak kayak gitu. Jadi jangan buang-buang waktu untuk mempersiapkan berkasnya. Jadi kalian please banget lihat dulu satu persatu poin-poinnya. Dan kalau ngerasa kalian udah bisa dan cocok untuk masuk lah ya kriteria untuk daftar SDU WHV ini, ya kalian lanjut. Nah sebenarnya kayaknya ini aku sebenarnya nggak usah bahas satu persatu ya tentang syarat, karena sebenarnya ini kalian bisa baca sendiri ya, karena aku juga nanti aku kasih link deh di deskripsi box di bawah ini, dimana aku itu kayak menjelaskan secara detail gitu ya satu persatu, supaya aku nggak double gitu jelasinnya guys. Tapi aku secara keseluruhan video ini aku bikin kayak satu video aja gitu untuk ngerangkum semuanya tentang working holiday visa, jadi supaya nggak bingung gitu loh, bisa pisahkan topiknya. Oke. Nah jadi kita bahas yang paling penting mungkin ya dari syarat SDU WHV ini. Apa sih yang paling penting teman-teman? Nah yang paling penting itu adalah di bagian, menurutku ya, di bagian sertifikat bahasa asing. Nah jadi kalian lihat ya, ini ada beberapa opsi yang bisa kalian lihat. Ada IELTS, ada TOEFL IBT, ada PTE, ya ada 4 referensi untuk tes bahasa Inggris resmi. Ini resmi ya teman-teman, dan tes resmi itu jatuhnya harganya kayak aku kan lupa 2 atau 3 juta gitu ya. Aku pribadi itu tesnya di IALF, itu yang cabangnya di Bali. Oh teman-teman, ini aku baru lihat nih 3.150.000 waktu aku daftar di tahun lalu ya, 2023 itu aku tesnya. Nah mungkin banyak yang nanya kayak gini ya, susah nggak untuk tes IELTS? Itu aku ada juga bikin video di sini, kalian bisa cek itu. Ini menurut pengalaman pribadiku, dan itu aku pengalamanku, tips-tipsku yang bakal berguna banget untuk tes IELTS itu adalah kalian harus belajar yang di YouTube sebenarnya ya. Kalau menurutku pribadi itu penting banget sih, karena banyak banget mereka itu kasih tips kayak misalnya pas bagian speakingnya segala macam gitu teman. Dan menurutku untuk kayak poin ini kan yang dia minta tuh 4,5 ya nilai rata-ratanya, dan itu menurutku nggak susah teman-teman. Dan ini ada nanti kan kalau IELTS itu dia ada dibagi 2 nih, kalian mau ngambil yang akademik atau yang general. Itu kalian ambil aja yang general karena bahasanya tuh lebih gampang gitu teman-teman daripada yang akademik. Untuk yang lain tuh
Menurutku syaratnya gampang lah ya, kalian bisa lihat cek satu persatu tuh syaratnya gampang. Yang paling penting tuh sebenarnya di IELTS-nya itu tes bahasa Inggris, dan satu lagi mungkin di ini ya, surat bukti kepemilikan dana aktif minimal 5.000 dolar. Nah, jadi kalian bisa kaliin aja dengan kurs yang berlaku sekarang atau pas nanti kalian daftar. Dan itu kalian ya lebihin aja lah gitu. Misalnya kayak 5.000 dolar itu kalian kaliin berapa kurs sekarang ya? 10.200 anggap aja ya. Dan kalian lebihin aja lah kayak plus lagi 1 juta 2 juta lagi ya. Kayak mungkin 57 juta lah di tabungan kalian gitu. Menurutku ya jangan terlalu mepet ya. Nah, dan penting banget ya kalian tuh cek di nanti kalau bikin surat bank itu kalian harus ada cap basahnya ya. Karena kalau nggak ada cap basah itu kalian bakal ditolak di SDU WHP-nya. Dan kalau ditolak kalian harus ke gelombang selanjutnya lagi guys. Jadi itu kayak lumayan jeda waktunya ya, kayak 3 bulan 4 bulan gitu kan, sayang. Tentang SDU WHP ini kalian juga bisa cek di videoku, nanti aku taruh di deskripsi box di bawah ini ya. Itu kayak udah aku jelasin secara satu persatu lah kayak gitu supaya nggak panjang video ini. Dan ya kalau emang berkas kalian udah selesai gitu ya, kalian lanjut nih ke tahap kedua, yaitu di SDU WHP Work. Aku sebutnya Work ya karena kita bakal bertempur untuk ngambil kuota guys. Nah, ini juga tahap yang paling penting banget guys. Jadi kalau tadi kita udah mempersiapkan apa ya, dokumen-dokumen untuk kita siap kayak gini guys, dimana kalian tuh sebenarnya dokumennya udah siap semua ya, tapi kalian itu tetap nggak bisa untuk kayak langsung apply SDU WHV itu kapan aja kalian mau, itu nggak bisa. Jadi karena sistem kita itu pakai kuota, dan aku ada lupa tahun ini kayak kuotanya turun lagi ya untuk Indonesia. Kalian bisa cek aja langsung ya di websitenya. Setauku nih ya, setauku itu kalau nggak salah tahun ini tuh 4.000-an kuota orang per tahunnya untuk dari Indonesia ya. Jadi ya biasanya tuh setahun tuh dibuka kayak berapa ya, 3-5 kali lah gitu teman-teman. Dan ya karena ini sistemnya cepet-cepetan, jadi kalian harus cepet-cepetan juga ngambil kuotanya. Nah, aku kasih tahu ya, jadi setelah kita udah mempersiapkan tadi, kalian itu kan terus mantengin tuh Instagramnya di Dijen Imigrasi ya. Kalian pantengin aja terus, karena mereka tuh kayak sebulan sebelumnya gitu ya, mereka tuh pasti kasih kode-kode kecil gitu guys di postingan Instagramnya, entah kayak bakal apalah gitu ya. Pokoknya kalian cek aja deh, pasti ada kode-kodenya kayak gitu. Dan itu kayak tanda-tanda udah mau dibuka nih kuotanya gitu. Nah, nanti kalian lihat ya, kalau mereka udah kasih jadwal di Instagramnya Dijen Imigrasi itu, kalau udah kasih jadwal kalian liatin kapan bukanya tanggalnya. Misalnya waktu aku pribadi apply itu dibukanya itu tanggal 3 April ya kalau nggak salah, 3 April 2023. Nah, jadi otomatis aku itu berkasku itu aku sebenarnya aku udah siapin pas kode-kode awal dari Instagram mereka itu kayak kayaknya ya kalau aku nggak salah aku akhir Februari itu aku udah komplit semua berkasku, udah tes IELTS segala macam, udah tinggal siap untuk kebut kuota aja kayak gitu. Nah, jadi tanggal 3 April itu gelombang 5 ya jatuhnya pada saat itu. Nah, jadi mereka tuh kayak mereka bilang nih di Instagramnya kayak misalnya tanggal 3 nanti dibuka gelombang itu jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat WIB ya. Nah, kan aku tinggal di Bali waktu itu, jadi jam 11 kan, harusnya 11 WITA. Sebenarnya tahap yang paling ini menurut tahap yang agak hoki-hokian juga loh teman-teman, karena setauku ya sebelum gelombangku itu banyak banget masalah di servernya itu, kayak servernya down lah, ada yang kayak ngupload baru setengah udah keluar kayak gitu. Nah, untung banget ya pas gelombangku itu aku gak ada masalah sama sekali, jadi kayak bener-bener lancar gitu dan dapat kuota jadinya. Nah, jadi aku kasih tahu kalian kalau untuk rebutan kuota itu, jadi yang pertama itu aku udah standby untuk rebutan kuota itu bahkan dari jam 9 kayaknya aku udah, waktu itu aku
ke Starbucks saja teman-teman. Jadi aku nggak ke warnet yang kecepatan tinggi, karena aku di Starbucks Dewata aja Bali itu aku udah tes speed di situ ya. Sebelumnya aku tes speed itu lumayan kenceng internetnya, jadi aku percayakan kuotaku di Starbucks pada saat kalau kalian itu harus kayak login dulu ya, login di websitenya itu. Kalian login website untuk Wordnya itu di jam, aku pribadi login itu di jam 9.45 dengan Google account itu loginnya ya. Dan kalian harus cek dulu ya. Kalau ini cara aku pribadi ya, aku juga udah upload di atas ini. Itu gimana tipsku supaya kalian itu bakal berhasil untuk merebut kuota ini. Jadi aku nggak bakal ulang semua sih, tapi ya secara keseluruhan aku kasih tahu kalau kalian itu udah wajib kayak tahu gitu loh kolom apa aja yang diisi kayak gitu. Aku pribadi ya, aku pakai cara itu dan aku ketik sendiri nih manual di Microsoft Word. Aku ketik kayak yang pertama itu apa, nama, alamat, segala macam itu yang bakal ada di form itu, dan aku udah isi nih, aku udah isi. Jadi supaya cepet aku itu langsung kayak copy paste di apa namanya, di websitenya mereka gitu supaya isi. Jadi kalian nggak usah ketik satu-satu lagi nih nama kalian siapa gitu, karena itu bakal hemat waktu banget teman-teman. Langsung kayak copy paste gitu. Itu teman-teman gampang banget. Nah, jadi kayak kita kan udah nih ya, misalnya udah sampai tahap kedua ini kan, SDU WHV tadi bekasnya udah semua kalian isi, dan di rebutan kuota tadi itu kalian juga udah berhasil ya, aku asumsiin kayak gitu. Kalian udah berhasil dan nanti sampai dapat notifikasi kayak misalnya selamat kalian udah lulus segala macam kayak gitu. Itu udah berhasil teman-teman. Dan kalau ditolak itu kalian cek lagi ya apa alasan mereka untuk nolak kalian, orang Ditjen Imigrasi Indonesia nya. Dan kalau bisa banding, kalian banding, karena banyak banget kasus-kasus itu yang itu human error gitu loh, karena yang meriksa itu juga yang manusia. Jadi kayak kalian kalau bisa banding ya kalian banding ya, laporin lagi ke orangnya di Ditjen Imigrasi kayak gitu teman-teman. Oke, nah sekarang tahap yang ketiga ya. Yang ketiga itu launch visa teman-teman. Ketiga atau keempat ini bisa dibalik ya, terserah. Tapi aku pribadi aku pakai cara ini, aku launch visa dulu. Dan ada juga teman-teman yang medical check up dulu. Jadi kayak tergantung teman-teman ya. Kalau aku pribadi alurnya itu aku launch visa dulu. Nah, jadi teman-teman kalau kita udah dapat surat dukungan tadi dari imigrasi Indonesia ya, itu udah aman banget. Sekarang kita tinggal ke tahap berikutnya, yaitu launch visanya. Nah, sebenarnya untuk launch visa ini aku nggak mau bahas cara detail lagi karena aku udah bikin sebenarnya video itu panjang banget. Satu video kalian bisa cek di deskripsi di bawah ini ya. Aku udah bikin tuh tahapan waktu aku launch visa gitu, dan kalian bisa langsung cek aja di situ. Kalian itu lumayan panjang videonya yang aku screen recording dari websitenya imigrasinya Australia teman. Intinya aja ya, intinya adalah kita tuh sebelum ini dokumennya tuh hampir sama sebenarnya, sama kayak yang SDU WHV tadi ya, cuman bedanya ada di beberapa bagian. Misalnya kayak kita tuh di tahap ini ya, kita itu wajib kayak translate dokumen-dokumen ke bahasa Inggris gitu. Nanti itu di-compile ke satu file tetap. Misalnya kayak satu file ini PDF ya. Awalnya itu yang bagian page satunya itu kalian scan-nya itu yang original file nih, kayak KK misalnya original file. Terus di bawahnya itu kalian gabungin ke KK yang udah ditranslate oleh penerjemah tersumpah. Nah, di websitenya Kedubes Australia di Indonesia itu mereka udah kasih nih listnya penerjemah tersumpah yang berafiliasi lah ya sama mereka kayak gitu teman-teman. Ada beberapa part bedanya itu ya kayak gitu tadi, harus kita translate ke penerjemah tersumpah dulu, terus kita gabung kayak gitu. Dan apa ya, sebenarnya itu aja ya, bedanya dikit sih teman-teman sebenarnya. Dan juga di ini di surat bukti keuangan tadi ya, karena aku yang pertama itu aku ditujukannya kepada Ditjen Imigrasi Indonesia lah kayak gitu. Nah, yang kedua ini aku bikin lagi nih surat bukti keuangannya, dan aku bikin itu ditujukannya beda kepada si embassy ya, kalau nggak salah aku ke embassy Australia yang di Indonesia gitu kalau nggak salah ya.
gitu. Teman-teman, seperti yang aku bilang tadi ya, itu sebenarnya tahap ketiga dan keempat itu bisa dibolak-balik nih, terserah kalian ya. Nanti itu aku kasih spill nih. Nanti itu di bagian launch visanya ada satu pertanyaan. Di pertanyaan itu dibilang kayak gini. Kalian udah pernah medical check up belum untuk apply visa Australia sebelumnya? Mungkin ada juga yang kayak dulunya pernah apply visa yang lain-lain ya, dan pernah medical check up untuk visa. Jadi kayak kalian isi iya kayak gitu. Kalau udah pernah ya, ada nomornya nanti. Nah, kalau belum, aku pribadi kan waktu launch ini aku bilang belum kayak gitu. Nah, nanti pas akhirnya kalau kalian bilang belum, itu akhirnya kalian bakal dikasih di email kita, itu dikirim request untuk MCU, tes kesehatan. Jadi langkahku adalah aku launch visa dulu. Udah launch visa itu segala macam nih udah sampai bayar ya teman-teman, udah sampai bayar visa waktu itu $510, dan udah selesai. Aku dapat notif nih di email bahwa aku disuruh untuk tes kesehatan MCU gitu. Itu sampai tahapku yang kayak gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang dibalik ya tahapnya. Jadi ini bebas terserah kalian sih ya. Kalau teman-teman yang dibalik ini, mereka itu bukan launch visa dulu teman-teman. Jadi ada satu kolom di websitenya imigrasi Australia itu, kita namanya apa ya, mengajukan untuk tes kesehatan dulu. Nanti kalian bisa cek di YouTube ya, itu ada juga. Kalian cek aja gimana caranya untuk dapatin HAP ID, namanya HAP ID visa Australia. Jadi kayak dibalik urutannya, kalian minta itu dulu supaya kalian bisa tes kesehatan dulu lebih cepat. Dan nanti pas launch visa itu kalian langsung masukin aja nomor yang untuk tes yang kalian udah duluan tadi loh, kalian masukin aja di situ, kalian bilang udah tes kesehatan gitu. Itu dibalik aja sih, karena banyak teman-teman yang kayak ngerasa itu lebih cepat gitu teman-teman. Karena nggak bisa dipungkirin kalau rumah sakit itu jadwalnya tuh bakal padat banget dengan anak-anak WHV lainnya. Misalnya aja nih ya, di Bali itu cuma ada satu rumah sakit yang bekerja sama untuk visa Australia ini, di BIMC, di bypass itu cuma satu aja. Jadi kalian bayangin aja kalau waktu itu ada kayak, let's say kita bilang ada 50 atau 100 orang bersamaan gitu ya, mau juga MCU, dan otomatis antrian kita kan panjang banget. Itu kenapa waktu itu teman-teman banyak juga yang langsung minta request nomor HPID dulu, supaya waktu nunggu surat keluar SDU WHV tadi, mereka itu udah bisa tes kesehatan dulu, biar nggak buang-buang waktu gitu loh teman-teman. Karena waktu aku pribadi, dari surat aku terbit itu ya, aku launch visa, dan untuk MCU itu jedanya lumayan panjang karena emang waktu itu pada penuh jadwal untuk MCU-nya itu teman-teman. Tahap MCU itu udah sampai tahap final itu sebenarnya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya udah selesai lah ya, tes kesehatannya udah oke, ya otomatis udah 99% lah ya, itu bakalan udah lancar kayak gitu teman-teman. Cuman banyak teman-teman kita yang juga gagal di pas tes MCU-nya emang. Itu concern banget ya untuk penyakit kayak TBC kayak gitu. HIV kayaknya iya juga, aku kadang-kadang lupa teman-teman. Kayak gitu. Banyak lah kayak gitu di bagian kesehatan gitu teman-teman. Jadi ya kalau biasanya nih kalau kayak mereka ada pertanyaan ya, atau hubungin kalian lah karena nggak terlalu yakin itu dengan bekas kalian, ya kalian jawab aja dengan sejujurnya kayak gitu teman-teman. Karena banyak banget juga kok yang bakal di follow up lagi, kayak misalnya dia punya member keluarga di Australia, itu kan imigrasi pasti tahu ya, dan banyak kan kayak gitu kok ditanya lagi kayak kenapa kalian apply working holiday visa bla bla bla, panjang lagi gitu. Nah jadi secara keseluruhan aku itu tahap dari awal apply sampai aku dapat visa ya, itu sekitar 2 bulanan lah ya kayak gitu. Dan yang paling panjang waktunya untuk aku dalam proses ini adalah pas aku mempersiapkan dokumen SDU WHV-nya sih. Itu menurutku yang paling rada panjang buat aku pribadi ya, karena mau gimana pun aku tinggal di Bali, tapi berkas-berkasku kayak KTP segala macam itu di Palembang. Jadi kayak harus ke Palembang dulu ngurus segala macam, itu yang
sebenarnya memakan waktu teman-teman kayak gitu. Dan teman-teman, ketika aku udah selesai semua nih, udah MCU, udah lolos visa, itu aku dapat pengumuman kalau visaku itu udah di-approve itu sekitar hampir sebulan ya setelah itu selesai itu teman-teman. Jadi kalau kayak itu tergantung ya teman-teman, ada juga kok yang orang yang kayak 2 bulan setelahnya baru di-approve. Jadi kayak kalian jangan khawatir lah, kalau emang bekas kalian udah lengkap, kalian tunggu aja, please tunggu aja kayak gitu. Oke, nah teman-teman, kayaknya ini udah lumayan panjang videonya. Kayaknya sebatas itu dulu tentang working holiday visa ini. Dan aku harap kalian jadi nggak usah teriming-iming oleh agent yang apalah gitu, yang kayak bilang bakal 100% dijamin lolos. Itu nggak ada itu yang bakal 100% dijamin kalian lolos, itu nggak ada teman-teman. Itu please kalian urus sendiri aja karena gampang dan murah. Dan aku juga udah pernah bikin video berapa biaya yang aku habiskan untuk dari awal sampai akhirnya aku ke Australia itu berapa teman-teman, yang otomatis itu lebih murah banget daripada agent. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, dan aku harap bisa membantu kalian semua supaya ada gambaran lah ya kira-kira tentang working holiday visa ini. Oke, jangan lupa subscribe di bawah ini supaya aku bisa semangat memberikan konten-konten yang lainnya. Bye.